Nama saya Famel, saya perwakilan dari Aliansi Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi. Hari ini di tanggal Kamis 18 September 2025, kami melakukan aksi solidaritas untuk kawan-kawan kami yang ditangkap secara sewenang-wenang oleh kepolisian. Mereka dituduh melakukan penghasutan tanpa bukti yang jelas. Kawan-kawan, ini adalah bukti penolakan kami terhadap pembungkaman oleh negara. Yang kedua, ini adalah respon kami terhadap aksi yang sedang dilakukan oleh kawan kami Syahdan dan 16 orang aktivis lainnya yang sedang melakukan aksi mogok makan. Mereka memprotes penangkapan mereka yang dilakukan oleh polisi. Mereka saat ini dalam keadaan yang sangat tergantung. Tergantung artinya mereka tidak tahu kenapa mereka tiba-tiba jadi tersangka, kenapa banyak saksi yang dipanggil dan itu tidak relevan. Mereka saat ini menuntut kebebasan, menuntut agar mereka bebas dari penjara dan menuntut agar negara melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kami orang muda berhak untuk protes, kami orang muda berhak untuk kritis dan berbicara. Tidak ada satupun, kita tidak butuh provokator untuk marah terhadap pemerintah dan negara hari ini. Alih-alih menjawab itu, kita justru yang berbicara, para aktivis yang berbicara justru dijawab dengan represi. Maka dari itu, tanda silang dalam aksi solidaritas ini menunjukkan kami menolak dibungkam. Kami anak muda menolak dibungkam di situasi yang sangat kacau ini. Terima kasih. Yang sudah saya sampaikan tadi, kami juga ada 4 hal yang aktivitas kami hari ini dalam aksi. Yang pertama, aksi diam, menolak pembungkaman dengan memakai lakban. Yang kedua, kami menulis pesan solidaritas yang akan kami sampaikan kepada tahanan masa aksi yang di dalam, terutama teman-teman yang sedang melakukan mogok makan. Karena udah ada yang 8 hari mogok makan dengan kondisi fisik yang sudah lemah. Yang ketiga, kita akan melakukan kunjungan juga perwakilan dari kami. Dan yang keempat adalah pernyataan sikap. Pernyataan kami Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi menyatakan sikap dan menuntut Presiden Prabowo dan Kapolri terutama Presiden Prabowo untuk memerintahkan Kapolri untuk segera bebaskan dan hentikan proses hukum terhadap Del Pedro, Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, Harik Anhar, dan seluruh tahanan yang ditangkap karena menggunakan haknya untuk berekspresi di ruang publik. 2. Menghentikan praktik kekerasan aparat terhadap aksi dan demonstrasi. Ketiga, membuka ruang demokrasi dan menghentikan kriminalisasi masyarakat sipil. 4. Menarik militer dan polisi dari ranah sipil, kembalikan supremasi sipil dan pulihkan demokrasi. Kelima, mengurangi anggaran APBN untuk TNI dan Polri dan alihkan untuk program-program layanan dan kesejahteraan. Keenam, menghentikan kebijakan anti rakyat yang berwujud eksploitasi sumber daya alam, pendidikan mahal, dan perampasan hak-hak dasar. 7. Memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan jamin bahwa protes massa adalah hak konstitusional, bukan tindak kriminal. 8. Menjamin sepenuhnya hak sipil dan politik pelajar serta orang muda di Indonesia. Dan yang terakhir, 9. Menghentikan praktik mengalihkan persoalan dengan menuduh aksi massa sebagai gerakan asing dan ancaman negara. Segera fokus pada tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat. Oke. Orang muda semakin ditekan, semakin melawan. Kalau keluarganya kita bantu, kalau untuk ini kita jangan ke penyidik. Kenapa gitu? Kita nggak mau melampaui orang itu. Nggak mau melampaui Tapi orang tadi itu. Siap. dari pendamping hukumnya kita bisa masuk, Pak. Siap. Mohon izin. Kita menyampaikan perintah yang tugas hari ini untuk mobil penyidik dulu baru ini. Tapi tadi sudah bisa boleh masuk seharusnya. Iya, keperluannya Karena keperluan dari mengontak penyidik apa Pak? Kan kita cuma pengen ketemu aja. Mohon izin kita tak mobil penyidik aja nggak apa-apa ya kalian.
biar langsung dampingin Ya, penyidik, Pak. biar penyidik kita lebih enak ya. Enggak sih, tapi tadi sebenarnya bisa masuk itu karena ada keluarga masuk dan juga pendamping hukumnya Pedro, kuasa hukumnya. Jadi sebenarnya dari Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi itu udah dapat slot tadi dari pendamping hukumnya Pedro dan keluarga. Kita diberi 4 slot gitu ya, 4 orang perwakilan. Tapi dalam prosesnya kan tadi kita konvers dulu, kawan-kawan PH dan yang lain sudah masuk ke dalam. Nah, kita menyusul nggak boleh gitu ke dalam, dan udah dikasih KTP juga, itu katanya harus bicara dulu, menghadap dulu ke penyidik kayak gitu, dan penjaganya juga nggak kooperatif gitu ya, maksudnya nggak berupaya untuk agar kita bisa menjenguk dan menanyakan kabar Pedro di dalam gitu, karena katanya saat ini hanya dibatasi untuk keluarga saja gitu. Padahal menurut saya Pedro membutuhkan kehadiran kawan-kawannya gitu. Pedro membutuhkan kehadiran orang-orang yang mendukungnya gitu di luar. Jadi menurutku ini berlebihan sekali gitu sih, sampai nggak bisa masuk ke dalam kayak gitu. Ya boleh Pak. 15. Oke. 15 menit. Dan di dalam tidak boleh mengambil gambar, video, alat komunikasi, semuanya dititip. Ya. Oke? Oke. Baik. Makasih ya Pak. Ayo, siapa aja? Nah, identitasnya silakan 4 orang. 4 Saya. orang. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Kami catat di sini, nanti kalau keluar ambil lagi ya. Ini makanan ya. Boleh, nanti makanannya kami periksa dulu. Oke, yuk. 4 orang ya? Cukup ya? Pedro dalam keadaan yang sehat ya kawan-kawan ya, Iya. gitu, secara mental, fisik juga gitu. Tadi kita banyak membicarakan tentang apa yang saat ini sedang terjadi di luar gitu, apa yang sedang kita mau lakukan gitu kan, untuk menyemangati dia juga gitu ya, dan juga dia berkawan banyak ya gitu di dalam tahanan gitu. Jadi tadi pembicaraan yang hangat dan juga menyenangkan buat kita karena ketemu deh Pedro lagi. Jadi Pedro kondisinya baik-baik aja, dia senang teman-teman menjenguk dia, dan dia juga berharap makin banyak lagi gitu yang menggalang solidaritas. Dan sebenarnya dengan fakta bahwa ternyata Pedro bisa dapat banyak teman di dalam, ya membuktikan bahwa dia bukan adalah individu yang berbahaya gitu. Justru yang berbahaya itu adalah negara yang terus-terus menggunakan kekerasan begitu.